Ini adalah orang yang katanya dari legend jadi alay. Maksudnya kameranya nggak profesional? Bukan, konten. Sebentar. Audio. Makanya konten lu tidak profesional. Ya contoh ketololan terakhir kalau menurut gue kayak Ferdian Paleka itu kan contoh ketololan. Indira yang masalah masker. Oke. Oh, lu lagi nyari-nyari? Lagi nyari memang. Untuk masukkan gue. Kok bro sih? Bentar. Masuk bro. Pagi. Cepat banget. Juga, lu bisa nyapu Kamera kan? itu apa masuk ya? Iya. Lu nyapu nggak apa-apa, bisa. Ya, Bukan, iya. emang gua asisten rumah tangga. Lah, lu masuk pakai sepatu? Tadi lu bilang katanya suruh. Ya nggak apa-apa memang, tapi lu bisa nyapu kan? Bisa. Ya udah, bener dong. Oh jadi abis gua lewat Apa sih? masuk Itu Guys, mau hadiah 10 handphone Samsung dan 1 iPhone 11 nggak? Buruan subscribe channel Arilasu TV dan channel YouTube Si Cepat Express. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Selamat pagi, Mas. Pagi Gema, nah gitu kalau nyapa yang manis. Jadi tampang kita juga ikut senyum manis. Nih, baru unboxing benda-benda kecil pendukung kegiatan YouTube kita. Mikrofon dan lain-lain, kecil-kecil kabel gitu-gitu. Semua gue beli di marketplace, ya. Karena udah nggak bisa belanja langsung kan. Tapi semua pengirimannya cepat dan selamat sampai di rumah. Karena ada halunya Si Cepat Express. Cuma pakai sepatu aja mau kemana, Mas? Mau konten dong, mau syuting. Harus tetap kreatif, harus tetap positif selama di rumah. Jangan sampai halu. Kita mau syuting hari ini ringan-ringan aja sih. Sebuah kehormatan sih ini. Diundang sama kedua kalinya sih. Tapi mungkin ngomongin tema-tema yang lebih esensial mungkin. Diundang sama Mr. Deddy Corbuzier di podcastnya. Keren itu podcast. Salah satu podcaster keren yang nyaris 80%, 90% gua tonton uploadannya. Bukan nonton Dedinya, nonton bintang tamu dan obrolannya. Kalau nonton Dedinya sih udah, waduh ya gitu, agak males. Kita coba telepon Deddy kali ya. Ini janjian kita udah mendekati dan gue tipe orang yang sangat tepat waktu. Telepon Pak Deddy. Nama tetap Deddy Corbuzier. Telepon biasa saja. Oh, ada 2 nomor teleponnya guys. Aku dari dulu nomor 1. Aku akan ngomong kok kalau direkam. Nomor yang Anda tuju sedang... Lagi nyukur kali ya? Apa yang dicukur? Tapi orang tidak punya rambut kayak Dani, kayak Deddy lebih repot loh. Setiap hari harus kayak bersihin, harus diratain terus. Kali gedein, oh nggak diangkat. Kita telepon timnya ya. Halo, Mas. Wah, cepat banget diangkat sama timnya Pak Deddy. Kalau Pak Deddy belum angkat. Biar apa? Gerak cepat. Oh, gercep. Dengarku biar gerkep. Aku tetap on time datang ke sana. Aku telepon Pak Deddy nggak diangkat. Iya, coba nanti aku cek lagi deh. Oh. Atau kan lagi nge-gym kali dia. Kasih kabar aku WA kalau aku harus sudah berangkat ya. Siap, Mas. Pak Deddy sibuk, tangannya kegedean pegang handphone, pecah handphone pasti itu. Lagi pumping dulu sebelum syuting. Ngapain pumping, mau ketemu aku doang? Loh, iya dong, harus tetap dong. Oh iya. Ya udah kabarin ya. Siap, Mas. Rumahku ke tempatmu yang studio waktu itu kayak cuman 15 menit ya. It takes 15 minute lah. Oke, siap. Jadi kabarin aku tak ngopi dulu. Kalau boleh, aku nggak puasa, mohon maaf ya. Oh, iya, siap. Kabarin ya. Yuk, Mas. Yuk. Masih belum tersambung dengan Deddy tapi timnya udah. Kita menunggu kabar dari mereka. Mas, Yes. kita mau ke Om Deddy itu ngapain? Podcast lah, diundang podcast bos. Oh, mungkin sekalian ini dia tahu lagu gue yang baru mungkin promo yang Indonesia pasti bisa. Dia kan nasionalis juga orangnya game. Mungkin diundang promo ya. Tapi tadi kan tidak terhubung. Pokoknya diundang sama timnya. Kalau dia kan sistemnya tim udah ke-build semua. Jadi urusan jadwal dan apa-apa itu yang hubungin dia timnya dia, nggak apa-apa, which is nggak apa-apa gue. Kalau kita kan masih handle sendiri semua, ya kan? Yep. Mungkin nanti kita perlulah suatu saat kalau udah semakin sibuk, ada manggung, kita perlu satu tim lagi untuk bagian urus jadwal and field producer gitu. Selama ini kan kita masih kerjain sini. Aman Pak. Aman, Pak. Yuk, Satpam Komplek. Iya mungkin udang promo ya, ngebahas lagu mungkin. Indonesia pasti bisa. Buat yang belum nonton, ada di bawah sini.
cepetan subscribe channel Ari Lasso TV ini. Kasih tahu teman-temannya. Akan ada banyak hadiah handphone. Ada Samsung, ada iPhone, ya. Subscribe. Fokus nyetir dulu. Om Ari mau fokus nyetir. Masuk kompleknya Pak Dedi. Selamat siang. Siang. Siap Bapak, kita cek bentar ya Pak. Ya. Mohon maaf. Iya. Maaf. Iya. 34,8 Bapak. Wah, sehat. Iya. Pak Dedi di sini kan ya? Ya. Corbuzier. Ya, Ya, Pak. makasih banyak. Iya, selamat. Udah di tempatnya Pak Dedi, yuk masuk. Assalamualaikum Pak Dedi. Bukannya jam 2. Udah. Ya udah ya, kamu puasa. Udah ya, udah. Kan jam 2 bilang. Enggak, jam 12. Jam 2 bilang. Pakai fingerprint dulu. Clip on. Wih, Tak pasangin. bisa masang sendiri. Ya megang-megang gua loh. Duit YouTube gua lumayan bisa buat beli mikrofon. Wah iya. Keren loh. Tinggi ternyata dia. Luar biasa. Keren nih. Murah ya. Iya. Di mana? Lu mau apa sih? Lu katanya lu ngundang gua podcast. Kan jam 2 bro. Serius gue jam 2. Inilah kayak gini inilah. Serius. Gue Mbak, sekarang ada Mbak. jadwal sama orang lain. Tadi mbaknya kan bilang jam 11. Kok katanya jam 2? Oke ya, gue janjian. Oke. Yaudah, gini aja, kita Yang ngobrol bener dulu. aja. Gue janjian sama dia jam 11. Betul. Oh iya. Sekarang jam 11.50. Nah, gua dari jam 10.50 telepon lu. Nih. Lu nggak angkat. 10.50 udah telepon. Coba cek miss call lu. Ntar gue buka blog nama lu dulu ya. Lu ngobrol sini apa sono? Serah lu. Sono aja. Nyaman. Oke. Weh, Dapatnya? udah lengkap ruangannya. Atau mau di sini? Ntar kalau podcast kan di ruangan lu. Ini Ini kita sini aja lah. Wih, Ini tasnya siapa, ini adalah orang yang katanya dari legend jadi alay. Terus marah-marah. Bro? Enggak. Gue bacain Ari Lasso marah-marah dikatain alay. Enggak marah, gue memberikan pendidikan. Gue kasih contoh analogi tuh Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne gue posting. Gue posting fotonya dia sama Black Sabbath makan kelinci di atas panggung tatoan. Kemudian di usia tua bikin di Osbourne, salah satu reality show paling receh tapi paling sukses di Berarti dunia. maksudnya lu udah tua. Bukan. Iya dong. Dengerin dulu Kan nih. setelah dia tua dia bikin gitu. Game gue paling nggak bisa Lu kan- ngomong apa Lu kan belum tua, Ari. Ini kan Ari Lasso bukan Deddy Oh Corbuzier. iya betul. Ini lu ya harusnya ya. Iya, jadi gue jelasin Gue menerima aja. bahwa di balik semua kehebatan orang, di balik semua apa yang dia tampilkan di atas panggung, itu dia punya sisi-sisi human yang wajar banget. Ya buat gue sih wajar aja, tidak ada masalah. Apalagi zaman sekarang nyari duit di panggung nggak bisa. Ini bukan masalah duitnya yang paling kecil. Duitnya masih kecil. Iya. Kasian sekali hidup orang. Dia nggak bisa ya, Gam, sesaat manis gitu ya? Iya. Lu bisa nggak sih sesaat manis aja? Kasian banget Ari Lasso loh. Gila, gue tuh padahal dari dulu tuh ngefans sama dia. Sekarang nggak ngefans? Oh itu kata Raffi bukan kata gue. Sekarang nggak ngefans? Kenapa? Sekarang nggak ngefans? Sekarang saya lebih menghargai, bukan ngefans, saya lebih menghargai struggling Anda yang luar biasa. Dibimbing oleh siapa? Raditya Dika, Dan Raffi Ahmad. enggak, Raffi nggak pernah bimbing Oh, gua. Raffi nggak pernah ya? Teman gua. Yang Nggak bimbing pernah gua gua. tolong sebutin namanya. Enggak lah. Gue Enggak. maksudnya. Iya. Ngajarin dikit. Ini salah satu my YouTube guru. Bukan tentang bikin konten, tapi how to strategic in something, bikin something. Ya, supaya- Bukan tentang konten. Kalau konten dia jauh lebih agak bermutu dikit. Ada bukunya Pak. Nah, ini yang Dia gua nggak mau marah-marah beli. kan sama Ricis kan? Dia tidak mau beli. Iya Jadi kan? saya harus nerangin gimana sukses di YouTube. Oke, ini sini buat gua. Buat dulu. Udah, yuk, Omar, ngobrol. Oke, ntar. Ini ngobrol aja masih pakai contekan nih. Enggak. Ini bini. Dia mau ngirim-ngirim hampers. Kemana? Hah? Kemana? Ke teman-teman. Gue enggak. Ya, Gue nggak dikirim. Wah, salah. gue puasa loh. Iya. Gue muslim loh. Iya. Wah, Ya udah. wah, gila gue nggak dikirim hampers. Dia kesini untuk konten dia dan gua Bukan nggak dikirim. diundang lu sekalian gue ngobrol, tapi belum lu udah diserang terus. Iya, tapi ya udahlah, ya gue diam ya. Iya, gue dikit aja ngomong. Iya. Gue nanya, Dad, konten lu akhir-akhir ini gila. Gila sejak ada COVID. Makin gila.
Semua orang-orang yang berkenaan langsung dengan COVID Ada di situ. ada di sini. Orang gila. Hah? Dari yang terpenting di bidang teknikalnya, nih, sampai yang Sampai yang berbuat masalah. kontra teorinya, Kontra kontra teori dari yang empunya teori, sampai pihak resmi official di pemerintah government lu undang, sampai yang bikin masalah, Diundang juga. yang trending nomor 1. Iya. Itu gimana deh? Gak tau, kalau menurut gue gini kan, salah satu teori YouTube adalah kita ngikutin tren. Tapi gue gak ngeliat ke situ. It's about moment. Lu create lu. Gua create sih karena menurut gue ini informasi penting, bro. Udah gitu juga momennya lagi tepat. Momen, bukan tepat, trending. betul. Momen. Lo percaya nggak? Gue tuh ada sekitar 10 video podcast yang sampai detik ini gue nggak tayangin. Terlalu berbahaya. Dan gue nggak enak sama teman-teman gue. Nggak, karena momennya nggak tepat. Jadi gue buat sebelum COVID. Oke. Yang harusnya tayang, kan udah ada jadwal tayang. Ternyata begitu COVID heboh, kalau gue tayangin ini jadi sensitif. Oke. Contohnya nih, gue ada podcast tentang berapa sih harga outfit lu? Oke. Yang misalnya, Lu sempat ngomong sama gue waktu itu. betul. Iya. Wow, ini berapa juta, ini berapa juta, ini berapa juta. Gue ada tuh podcast itu. Cuman menurut gue kalau itu gue tayangin di tengah-tengah orang lagi susah, nanti gue bermasalah. Bukan masalah bermasalahnya sih kalau gue. Sensitif lah. Sensitif Kesian lah. Di saat orang-orang sedang susah, kok lu pamer outfit sih. Gitu. Makanya, udahlah. Dan gue telepon orangnya. Bro, ini sorry ya bro, gue nggak tayangin dulu. Yang gue bikin konten sama Anji kan nggak ditayangin sama dia sekarang. Katanya hilang datanya. Oh, dia bilang sama lu hilang? Oh, dia bilang sama gue nggak ada gunanya? Ya gue lebih mending dia bilang nggak ada gunanya. Gue sih nggak ada masalah. Anjir memang. Kayak- Brengsek. Timnya profesional loh. Timnya ya, dianya enggak. Tapi kok ya itu kira-kira menurut lu ini? Ya kita ngomongin aja ini. Kira-kira kebilat nggak sih itu? Ya, bohong dia tuh. Bohong. Gitu. Abis ini Anji marah-marah. Liatin ya, abis ini Anji telepon gua abis ini marah-marah. Bohong dia tuh. Emang dia nggak suka aja sama lu. Loh, nggak suka tapi dia yang ajak kok. Dia nyesel abis itu. Karena Menurut dia, Hari Lasso. Udahlah, janganlah nanti ngasih panggung ke Hari Lasso. Gitu. ngasih panggung gue emang kerjaan gue mang. Ini keras ya berani ngomong karena teman. Anji kan teman gua. Anji teman gua. Semudah itu ya bro, lu menghubungi para pihak COVID, balik ke COVID. Tuh, ini hampers lagi. Enggak. Alamat gua adalah, lu kan tau alamat gua. Kirim sendlock dong buat bini lu, buat hampers lu. Enggak, iya. Jangan cuman bisa pamer-pamer doang lah. Pamer apa? Jam tangan lah, apa lah. Mana? Gua lihat di Raffi pamer jam tangan apa segala. Dia yang mau beli, gue nggak ada pamer. Ya, tapi kan artinya lu punya duit buat itu semua. Ya kenapa nggak berbagi lagi masa begini? Kenapa Lu nggak- nih, gue punya jam tangan, lu punya jam segede gini, liat nih. Nih, ayo. nggak nyambung asuh. Ini lebih mahal pasti daripada jam tangan. Enggak, Cok. Hah? Enggak, Cok. Lu ukurannya lebih Oh, iya, gede. Lebih gede, lebih mahal ya. Iya lah. Besok gua ganti mobil gua sama truk ya. Baby Jaya gitu tulisannya. Apa lu tanyanya apa? Iya, COVID tadi lo. Semudah itu lo menghubungi mereka. Sebesar itu nama Deddy Corbuzier. Oke, jujur ya. Karena mungkin cuman gue yang nanti sombong kan. Enggak lah, enggak. Karena mungkin Pelajaran. cuman gue yang benar-benar strict dengan konten. Oke. Jadi maksudnya lu tahu bahwa konten gue itu tidak pernah kemana-mana. Selalu podcast. Ya itu terus. Jadi akhirnya ketika mereka juga ingin berbicara, mereka tahu bahwa konten ini akan begitu. Jadi misalnya kalau misalnya mereka, misalkan banyak ada lu juga heboh lah ya, ada Raffi. Cuman kan kalau misalnya ke lu atau ke Raffi, kontennya kan macam-macam. Mau dijadiin yang mana nih? Nah, gitu. Kalau lu udah pasti begitu. Kalau ini, mereka udah tahu bahwa ini akan begini, keluarnya akan begini, resikonya akan begini. Jadi mereka udah siap. Jadi ketika gua kontak, misalnya menteri, kemarin baru Pak Mahfud datang ke sini. Mahfud MD. Mahfud MD. Belum tayang. Belum tayang. Apakah termasuk yang tidak tayang nanti? Pasti lah. tayang. Pasti tayang. Oke. Pak Mahfud datang ke sini, terus ya siapalah, banyak banget. Beliau juga suka karena memang tahu bahwa memang ini kontennya seperti ini. Nah, banyak juga yang menarik adalah ini yang menarik. Gua ketika ngundang selebriti, view gua tidak sebaik ketika gua ngundang orang-orang itu. Yes. Itu yang relate dengan kondisi yang saat relate ini. dengan kondisi saat ini, dari pemerintah, dari mana. Artinya
Gue tahu bahwa gue tidak bisa bersaing dengan lu, gue tahu nggak bisa bersaing dengan Raffi, gue tahu gue tidak bisa bersaing dengan Andre atau sama Baim, gue tahu. Karena karakter gue nggak gitu. Oke. Gue nggak bisa. Gue belum dimasuk hitungan itu bro. Gue udah masukin barusan. Gue nggak bisa bikin konten seperti itu, vlog dan sebagainya, karena gue nggak begitu. Terus di keluarga gue juga, gue paling ada anak gue doang. Anak gue itu tidak suka ketika Masuk dijadikan itu. Sama kayak anak gue. Nah, Iya. Kalau Rafathar kayak, kalau Andre punya anak kayak, gue nggak nyalahin mereka ya. Tapi memang mereka mau. Mereka mau gitu ya, mereka mau ya udah gitu. Gue nggak bisa. Jadi akhirnya gue tahu bahwa konten gue tidak bisa seperti itu. Oke. Gue nyari red ocean. Gue nyari konten yang mana orang lain tidak ada yang buat. Oke. Gitu. Ternyata bisa jalan. Walaupun sekarang banyak banget konten creator yang mencoba untuk masuk ke situ. Gitu. Tapi gue tahu bahwa, gue udah duluan. Gue udah Karir panjang lu di TV juga membantu pasti bahwa betul. Dan kayaknya pertama kali podcast di YouTube yang bener-bener buat serius tuh gue kayaknya. Kalau salah maaf ya. Tapi kayaknya gue. Selain serius juga kelas berat semua sih yang Kelas datang. berat. Kelas berat banget, Dad. Memang kelas berat semua. Dan gini loh, lu berani bermain tidak melulu masalah popularitas si narasumber ya. Gue tahu kok, gue ngikutin full. Gue ada orangnya, bahkan orang nggak tahu siapa. Yes, bahkan ada seorang jenderal, even he's a general gitu. Tapi siapa gitu Tapi kan? dia siapa gitu, terus lu undang, tapi ternyata omongan lu itu sangat masuk dengan apa yang sedang ditemakan saat itu. Betul. Dan viewernya pun mohon maaf, tidak gede. Iya. Tapi kalau orang mau belajar, dengerin, itu bagus banget Bagus, konten. gitu. Dan gue ada viewer-viewer yang memang gue tahu bahwa ini kontennya pendidikan gitu. Ya udah. Boleh nggak sih gue jadi kayak asisten wawancara gitu, ikutan lu Nggak usah, belajar gitu, nggak usah. magang gitu di sini. Ntar rusak. 10 konten aja. Nanti rusak. Tanpa bayaran. Nanti rusak. YouTube saya rusak. YouTube saya rusak. Lu menganggap gue ngerusak YouTube? Iya. Hah? Rusak YouTube gue kalau ada di situ. Oh. Bukan dong rusak YouTube gue kalau ada di sana. Yang menarik Kenapa analisa? Oke. Gue pernah ngundang misalnya seorang fighter MMA. Oke. Mungkin orang nggak tahu siapa. Mungkin orang nggak tahu siapa. 2 juta tuh yang nonton. Jadi artinya gue tahu bahwa di sini bukan siapa yang diundang, Isinya apa? isinya apa. Gitu. Karena hook gitu. Orang udah nonton, bagus ya Digelondongin terus. digelondong lama. Nah kan kalau video digelondong lama, buat YouTube akan lebih mempromokan video tersebut. Jadi basicnya gue Ketika YouTube semakin mempromokan, viewer makin banyak, sehingga bisa membuat kiriman capturean ke gua gitu ya. Kemarin gue ngundang Vira tuh cewek, dia karateka ban hitam. Kadang dia masih, om, aku siapa gitu maksudnya. Nggak ada orang tahu gue, kata dia begitu. Gue bilang, enggak, lu pasti bagus. Gue bilang, lu pasti bagus. Kita ngobrol 1,5 jam. Ngomongin tentang karate. 1.200.000 yang nonton. Jadi Yang gue berapa tuh? 2 jutaan ya? yang lu tuh 2 jutaan. Lu, padahal kita ngomong cuma 20 menit ya? 20 menitan. Iya. Karena gue belum makan dan gue kelaparan waktu itu minta break. Gue kelaparan. Waktu itu saya kesini, subscriber saya baru 126. Wih, sekarang sudah 700-an ya. Dan Dedi bilang, bro terusin bro ya, seriusin dikit deh YouTube lu. Ya kalau ada waktu deh, ya saya sempet tuh, tapi lu akan jalan. Ya ini salah satu orang pertama, dia dan Radit. Terus lu luar biasa loh, karena Ari ini menurut gua sangat fair gitu. Gua juga kaget malam-malam gua ditelepon sama dia. Gua minta waktu lu dong 2 menit, gua mau nelpon lu, dia bilang begitu ke gua. Gua udah males banget kan ditelepon Ari, ngapain gitu kan. Udah mau gua reject gitu kan. Cuman ketika gua angkat ternyata dia memberikan kabar bahagia bahwa YouTube-nya dia subscriber-nya banyak, tambah banyak dan sebagainya. Cuman mau ngomong itu doang gitu. Dan bukan dalam I just wanna say thanks to bukan you. dalam hal sombong ya, bukan dalam hal sombong, dalam Lu hal bilang, positif. I just wanna thanks to you. Iya, Begitu, dan kan? gak banyak orang begitu, Ri. Oh iya ya? Gua banyak. Jujur ya, gua mau jujur sama lu nggak? Jujur ya. Banyak loh orang yang gua nggak mau ngomong bantuin deh, nanti gua katanya ria. Iya. Banyak orang yang gua support YouTube-nya dan sebagainya, terus berhasil, nggak ada satupun yang bilang terima kasih, tuh nggak ada. Cuman lu doang baru. Ini masih ada nama gue bacain nih. Cuman lu doang baru. Ini, gue bacain nih. Gue selalu gitu ke orang. Jadi Kenapa lu begitu? mengucapkan terima kasih dan meminta maaf itu Tidak adalah kewajiban. Tidak ada ruginya ya menurut lu? Bukan tidak ada ruginya, itu menunjukkan ya kita senang belajar nih. Nih, ntar ya. Kita tuh sering WA-an ternyata dia. Iya, kita tuh sering WA-an. Nih. 3 Mei, Sandi 3 Mei, bro, I just wanna thank you. Can I have
2 minutes of your precious time, just wanna call. Iya, itu bener kan? Iya, Bener kan? Terus jawabannya dia ngepet banget. Kenapa lo? Mau pamer? Udah kaya dari YouTube. Ngeselin kan Bang, corang mau terima kasih. Ini ada nih buktinya nih. Tapi lu tau gak ya, kalau orang nggak kenal gue ya, kalau chat sama gue tuh pasti bete lo kayaknya. Ya pastilah jawaban lu kayak gitu. Jadi makanya orang-orang, lu belagu banget sih, lu anjing banget. Gue bilang, enggak teman-teman gue nggak apa-apa, gue teman-teman. Iya karena udah kenal lu, kalau nggak kenal lu bete pasti. Jawaban gue ngegas. Dia, aku terima kasih buat dia 2 menit. Akhirnya dia ngobrol ya, kita kayak 10 menit akhirnya. We talk about 10 minutes lah, kita 10 ngobrol minutes, 10 menit. Dan bagus lah, maksud gue YouTube jadi berkembang. Kalau orang ngomong positif negatif tentang konten YouTube, itu biasa. Dan sampai kapanpun akan ada. Ya, lu berbuat apapun yang positif atau negatif ya nggak ada selesainya buat netizen menurut gua. Konten lu yang akhir-akhir ini yang menurut lu paling positif, tapi justru lu disikat habis. Yang mana? Contohnya Didi Kempot ketika meninggal. Oke. Didi Kempot ketika meninggal itu gue bikin konten apa agama sebenarnya. Gitu. Oke. Kenapa? Karena memang istrinya ingin supaya masyarakat tahu agama apa dia yang sebenarnya. Karena isunya tuh dikejar-kejar sama wartawan terus. Oke. Dimakamkan dengan cara apa kayak gitu-gitu misalkan? Iya, terus keluar hoax foto dia dimakamkan dengan Kristen atau Katolik lah, Oke. yang dipeti mati dan sebagainya. Ya buat gua tidak ada masalah, lu mau agama apapun ya ada masalah. Cuman kan orang meninggal agamanya dipertanyakan tuh kan aneh. Makanya terus dengan izin istrinya juga, terus dengan ada ustadz juga, ada ustadz juga, gua bikin itu dan gua tulis ini atas izin istrinya. Tetap aja Di thumbnail kalau nggak salah. Di thumbnail gua tulis dan tetap aja ada yang menyerang bahwa gua menggunakan kesempatan mereka meninggal dan sebagainya. Gini ya, gue bikin konten positif loh. Gue membenarkan Ngos-ngosan ter. kesel gue. Ngos-ngosan guys. Iya, gue membenarkan hoax. Coba Anda bandingkan dengan bagaimana banyaknya berita atau infotainment yang datang ke pemakaman, yang ngangkat dan sebagainya. Kok nggak dikomplain-komplainin? Orang gue jelas, yang mempertanyakan, ada yang ngasih berita hoax, itu dong tanyain. Lu malah memperjelas sebenarnya. Gua memperjelas tapi bermasalah, tapi ya udah, gua bilang ya terserah lu mau mikir gua gimana, yang penting ini atas izin istrinya juga berterima kasih ke Gus Miftahnya untuk jelasin. Dan kemudian setelah konten itu naik, istrinya pun say thanks to you gitu bahwa Dia posting kok, dia posting kok. sebagai bentuk persetujuan pasti Sebagai itu. bentuk persetujuan pasti. Ya udah, nggak ada masalah. Tapi ya udah, namanya masyarakat kan bisa ngeliat sisi positif, sisi negatif ya. Ya is oke selama kita nggak melakukan yang Penyerangan langsung. tolol gitu aja. Contoh ketololan terakhir. Ya contoh ketololan terakhir kalau menurut gue kayak Ferdian Paleka itu kan contoh ketololan. Oke, itu udah di handle ranah hukum, mungkin kita udah nggak usah ngomentarin ya, masyarakat seluruh Indonesia tahu. Ketololan yang lain yang lu hadirkan juga di sini? Ya contohnya kayak kemarin Indira yang masalah masker. Oke. Kenapa kok lu memutuskan menampilkan itu? Daripada lu hujat-hujat semua orang ngehujat, semua orang ngata-ngatain, dari dokter, dari mana. Gue juga pernah loh diserang dokter tuh, gue pernah. Gue ketika ngomongin konspirasi apa nggak diserang dokter? Diserang dokter, banyak dokter yang nyerang gue. Tidak merendahkan dokternya ya, karena mungkin mereka punya teori sendiri. Akan tetapi ada yang salah kah ketika gue ngomong konspirasi? Sok, ayo tangkap gue ngomong konspirasi. Oke, salah benar itu urusan beda, tapi yang Bukan terpenting masalah urusan beda, tidak ada hukumnya kita nggak boleh ngomong konspirasi. Oke. Jadi kita bebas mempunyai pendapat apapun tentang sesuatu. Tapi kalau lu mengatakan ke orang jangan pakai masker, ada hukumnya, Pak. Siapakah itu? Si Indira. Si Indira. Lu undang ke sini Gua untuk undang sini supaya gue ngomong sama dia, lu tuh kenapa, lu begini, gue bilang, terus iya aku mau minta maaf dan sebagainya, cuman kan dia takut. Ya udah yuk tempat gue, yuk kita selesaikan masalahnya biar beres gitu. Udah datang sini minta maaf, menurut gue udah selesai di sana. proper lah ya minta maafnya. Proper minta maaf ya proper. Proper apology ya. Betul, tapi masih diserang juga, masih mau Lunya atau dianya? dianya, Oke. masih mau dilaporin polisi juga dan sebagainya. Gue sempat ngobrol kok dengan beberapa orang juga yang misalnya ada yang mau ngelaporin, gue bilang ini tuh gini loh, ini anak ini dia bukan koruptor, dia bukan pembunuh. Oke. Dia- Slip of the tongue ya. Slip of tongue, ya salah tidak salah. Gue juga di channel gue, lu tuh salah. Gue bilang lu tuh nggak boleh begitu salah. Tapi apa iya semua kasus seperti itu harus lu kenakan ITE, harus dipenjara, harus diginiin? Lah orang yang penjara aja dikeluarin kok sekarang. Oke. Kalau semuanya begitu di penjara, ITE ini bahaya.
Karena ITE ini sebenarnya karet, bro. Sangat. Sangat karet. Lu kalau mau, gue cari-cari, ada kok masalah di video lu. Pasti, gitu loh. Oh, lu lagi nyari-nyari? Lagi nyari memang. Untuk memasukkan gue? Bukan untuk konten. Untuk konten. Tapi gue tahu. Untuk konten. Nggak mungkin lah lu tega masukin gue. Ya, Ngapain? bener. Maksud gue gini, ada kok beberapa orang yang kelewatan dari zaman dulu kelewatan. Gue ciduk itu orang. Lu pernah tahu lah ya. Jambi. Apakah di penjara itu orang semua? Tidak ya? Tidak. Lu hanya ingin memberi Gue pelajaran. ciduk, gue bawa ke polisi. Nih, begini. Begitu dia udah minta maaf begini. Oke, ya, lu begitu ngulang sekali lagi, lu begitu begini, abis nih. Dia bilang gitu. Ya biarlah orang jadi contoh dan belajar. Orang udah nangis. Kecuali begitu dia nangis, terus besokannya begitu lagi dan sebagainya, udah sok, tangkap dah. Gua nggak peduli. Oke. Mengulangi perbuatannya lagi. Perbuatannya lagi. Secara moral dia udah tidak termaafkan juga gitu. Iya, but then again, siapa sih yang tidak pernah berbuat salah gitu. Dan menurut gua, memang salahnya dia adalah karena dia influencer, terus dia ngomong di tempatnya Grite dan ditayangkan. Di tempatnya Grite ya. Grite. Dan Grite salahnya pada saat itu karena mungkin dia ketawa. Ketawanya gara-gara mungkin dia ya lucu. Orangnya kan lucu gitu. Iya sih, gue sempat sepotong. Iya. Ya, gue sempat ngeliat sepotong. Iya. Ya. Sekarang gua balik sama lu. Gue yang ngomong. Oke. Gue yang ngomong. Gue malas pakai masker. Gue udah nggak mau lagi pakai masker. Gue capek. Gue pengen kerja keluar nggak mau pakai masker. Gue udah nggak peduli sama COVID. Gue mati juga nggak apa-apa. Gue harus nyari duit. Anak gue nggak makan. Gue butuh duit. Kesian anak bini gue. Jadi masalah nggak kalau ngomong gitu? Kalau orang miskin yang ngomong begitu? Kalau setiap orang yang ngomong gitu ke gue akan ngomong gitu. Oke, lanjutin, apa yang bisa gue bantu? Gue kasih masker, gue kasih sanitizer, paling gue gitu. Nah, tapi kan katanya dia meremehkan. Nadanya memang bahaya, bro. Nadanya Intonasi. menjadi bahaya. Iya, Intinya intonasinya, itu kan. bro. Intinya kan intonasinya. Intonasinya tapi bahaya, kalau sekarang bro. ada ibu-ibu yang ngomong seperti itu. Di pasar. Di pasar. Emang ibu-ibu itu semua pakai masker? Enggak. Emang yang naik motor pakai helm? Enggak. Cuman karena dia influencer, ya jadilah sebuah masalah besar. Masalah karena influencer tuh punya tanggung jawab. Ya mungkin buat pelajaran influencer lainnya supaya lebih bertanggung jawab menurut gua. Iya, apalagi menurut dalam kondisinya sangat bahaya kayak sekarang. Sebisa mungkin bikin konten yang bikin orang ya semakin sadar. Betul. Bukan bikin orang semakin bingung. Betul. Iya kan? Betul. Bikin orang semakin Sekarang gini bro, kalau misalnya gue bilang, wah ini COVID ini bohong lah, ini sebenarnya rekayasa, ini pemerintah Amerika, Cina dan sebagainya. Ini settingan gini. Kalau gue ngomong gitu, apakah gue bisa ditangkap? Enggak, gue rasa. Secara hukum tidak bisa. Kayaknya enggak. Tidak bisa. Karena itu lu punya teori sendiri yang Itu lu pelajari. teori. Dan datanya tersebar di mana-mana. Betul. Yang masalah masker, karena masker itu sudah ada undang-undang karantina. Yes, itu yang jadi masalah. PSBB-nya, aturan PSBB-nya. Benar, itu yang jadi masalah. Dan mungkin ketika dia ngomong itu, di belakangnya terus dia ngomong bahwa, oh di rumah tuh enak aja karena gue dapat duit lebih banyak dari Ya, YouTube, intonasinya dari bahaya apa. sih. Intonasinya bahaya sih. all intonation. Dia umur berapa? 23, 24 lah. Ya, mudah-mudahan Indira jadi pelajaran lah ya. Jadi pelajaran. Dan kemarin terlepas dari komentar yang demikian kejam di bawah itu gue baca, ya lu udah berikan satu tempat untuk klarifikasi. Gue ditanyain loh, kenapa sih mau ngundang orang begini? Kenapa masih mau ngasih panggung? Pasti ada tuh yang ngomong gitu. Mas Deddy bilang jangan bikin, don't make stupid people famous. Tapi sekarang kenyataannya begini. Gue jawab, gue bilang, siapa yang bikin stupid people famous? Dia udah famous dulu dari kemarin gara-gara viral. Udah famous dulu. Gue nggak ngundang gara-gara stupid jadi famous. Gue ngundang karena memberikan kesempatan untuk orang bersalah minta maaf. Kalau satu saat gue punya salah, gue akan berterima kasih ketika gue ada orang yang dikasih media untuk minta maaf. Kalau gue punya salah dan tiba-tiba channel lu heboh dan sebagainya, Ri, tolong dong. Iya. Paling gue bilang, ngapain lu minta tolong gue saat susah? Gitu paling. Gue catat ya. Enggak lah. Gue catat. Enggak lah, luar biasa Deddy Corbuzier. Jadi kan ya gitulah. Ya, tapi ya kok bininya namanya Anton SMP. Lagi heboh kan #Yudi SMP. Ya itu jadi suaminya Indira itu disebarkan chatnya lah sama cewek gitu lah. Ada kasus juga? Ada kasus. Jadi ketika ini kasus ini selesai, Setelah ini? dikorek-korek lagi. Setelah minta maaf di tempat gua, dikorek-korek lagi, keluar kasus baru lagi ke Tentang suaminya itu? Bahwa suaminya? Katanya ya, konon kabarnya ngechat cewek, begitu, ceweknya bilang nggak mau, terus dia bilang, udah nama lu nanti gua save you di SMP aja. Jadi bini gua nggak tahu, katanya gitu. Katanya. Cuman gua nggak ngurusin hal udah lah.
Tapi ngomongin terusan. No, because gini, lu mau tanya gue jujur. 90% cowok pernah melakukan hal itu. Melakukan kepersan itu ya? Gue nggak mau menang. Gue enggak. Ya lu bukan cowok. Gue nggak mau. Dia selalu, memang hebat ya. Silat lidahnya luar biasa. Dia tidak aja melatih otot lengan, guys. Aduh guys. Ini konten berbahaya. Gue kencing bentar. Iya. Sorry. Abis pipis. Orang kok syuting ke WC. Udah umur, jam segini. Nggak profesional. Nggak profesional. Seperti konten-konten YouTube Anda belakangan tidak profesional. Maksudnya mas? Kameranya nggak profesional? Bukan konten. Sebentar. Audio. Makanya Konten lu tidak profesional. Konsep. Kontennya. Iya konsepnya. Ribut sama Andre itu tidak profesional. Konsepnya kurang matang. Bukan. Apa coba bikin ribut-ribut gitu. Loh. View-nya banyak. Cuman gara-gara ribut. Lu tuh apa? Uyak-uya. Ada uyak-uya Anda? Lah. Gini. Sebentar ya. Sebentar. Bro, aku tuh nggak ribut sama dia. Aku kalau ngomongin dia nafas. Kan? Itu. Gini. Aku nggak ribut sama dia. Usil-usilan antar teman yang direkam. Antar teman bro, nggak ada saling menjatuhkan. Usil-usilan aja. Tapi jadi konten. Tidak profesionalnya di mana? Tapi jadi konten. Loh, memang iya jadi konten. Kan direkam. Ini gue melotot tapi nggak. Oke, nih. Kan Tapi emang konten lu begitu doang akhirnya. Loh kan gue emang bisanya begitu. Kehidupan gue emang Nyanyi usil-usilan. kek, apa kek? Yang Nyanyi, didik kek. gue lagi ribut nih nyanyi. Kena blok semua punya gue lagu-lagu gue sendiri. Karena item ini minggu ini gue meeting sama label. Kenapa punya gue sendiri? Berarti bukan lagu lu. Apa? Bukan lagu lu itu artinya. Oh bukan lagu lu, gue maksud gue gini. Pro yang bayar rekaman gue. Enggak usah. Jangan bikin konten-konten ribut-ribut gitu. Enggak ribut. Nanti YouTube dianya ngusilin gue ngikutin. terus. Nih ya sekali doang. Nih ribut sekali doang. Bukan ribut. Gue bikin konsep social distancing ngobrol. Gue ngobrol ke kamera master. Dia di belakang gue. Gue ngomong ke Dan depan. lu sengaja artinya. Iya karena. Sengaja. Iya memang sengaja. Tapi dia nggak Nih dengar. gue buka satu hal. Dia pernah ngajakin gue collab waktu itu. Bro boleh nggak kita collab? Tapi gue agak takut nih bro deket-deket. Jadi kita collab jauh-jauhan ya. 3-4 meter gitu. Kapan? Buka. Kalau ada. Ada bro, yang lu bilang boleh nggak kita collab tapi di luar pagar ya, soalnya gue takut. Nggak ada, gue ngajak lu. PSBB. Nggak ada. Ya ilah, Nggak ada. Bukan gua kali. Lu. Bukan gua, Nanti Andre kali. Enggak lu, nanti nanti gue keluarin. Keluarin maksudnya apa ya? Ada, WhatsApp-nya ada, sumpah ada. Lu pernah ngajakin gue collab, bro boleh nggak collab kita pengen ngobrol, tapi jangan deket-deket ya, gue masih takut. Awal-awal. Oh, terus nggak jadi kenapa? Nggak jadi. Karena kan gue bilang, ngapain lu bikin konten jauh-jauhan, terus gue lihat lu punya sama Andre. Oh jadi begini, mau ngerjain guanya kayak begini. Loh, okay. nggak ngerjain, Re. Aku tuh cuman gitu doang. Terus ke Andre minta maaf, gue diusilin balik. Itu playing antar temen, nggak ada. Nggak profesionalnya di mana? Kata-kata profesional tuh lawannya amatir. Oke. Itu berarti video amatiran. Ya memang. Hah? Memang. Buktinya nih, kameramen aja nggak ada tripod. Ya kan vlog, namanya vlog. Ya bro. Kok bro sih? Bentar. Masuk bro. Thank you. Cepat sepatu. Nggak usah. Yang mana nih? Nggak usah, cepet. Masuk. Yang gitu. Enggak, bentar. Kotor dong. Nggak apa-apa. Ntar juga, lu bisa nyapu Kamera kan? gue nggak mau masuk ya? Iya. Lu nyapu nggak apa-apa, bisa. Ya Bukan, udah. emang gua asisten rumah tangga. Lah, lu masuk pakai sepatu? Tadi lu bilang katanya suruh. Ya nggak apa-apa memang, tapi lu bisa nyapu kan? Bisa. Ya udah, bener dong. Oh jadi abis gua Apa sih? masuk. Itu namanya tanggung. Jawab. Oke, yuk masuk. Kayak tentara nih. Loh. Nih, tunggu Loh, dulu. ini, Masuk, ntar masuk nih. dulu, masuk dulu. Enggak. Masuk. Ini nih. Enggak, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ini dulu. Sini dulu. Yuk masuk. Nggak, Lu sini bilang dulu. gua nggak profesional. Lu yang nggak profesional jadwal. Tidak. Ini lu. Tidak. Bentar dulu. Tidak. Nggak, Dengerin nggak. gua. Dengerin gua. Enggak. Iya, gini. Nggak bisa. Gua janji sama lu jam 12:30 bukan? Betul. Iya kan? Iya. Gua janji sama lu jam 11. 11. Lu datang jam? 12.50. 11.50. Salah siapa? Gua udah chatting Salah dari... siapa? Loh, gua kan chatting dari... Salahnya siapa? Ngaku. Ntar Mas Ari.
Sorry, Mas Jadi. Ah. Ini memang sengaja hari ini jadwalnya dibarengin gini. Oh, nggak dibarengin, beda jam loh ya? Enggak, ini gue curiga. Maksud gue, lu tahu kan kalau gue sama Mas Ari itu lagi... Ini nggak jelas. Beda Nggak jam. profesional. Emang beda Ini jam, nggak profesional nih. Coba Mas Ari, Mbak Tim ya. loh ya. Mbak timnya.